itulah anak-anak perusahaan BUMN untuk mencuci uang supaya tidak terdeteksi korupsi. Dan semakin lama BUMN semakin gemuk, tetapi di dalamnya kering kerontang. Mereka sudah tidak mampu lagi bersaing di dunia internasional karena sibuk dengan setoran. Tahun 2017, Jokowi menemukan ada 118 BUMN di Indonesia. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, anak perusahaan mereka aja ada sekitar 800 perusahaan, mulai anak, cucu, dan cicit perusahaan. Dan anak-anak perusahaan ini malah banyak yang bergerak di bidang yang mereka tidak kuasai. Ada perusahaan minyak, malah bisnis hotel. Ada perusahaan gas yang bisnis laundry. Dan bisnis anak perusahaan ini harus dibangun karena di induknya sendiri sudah susah disedot susunya karena terus kering. Selain itu, anak-anak BUMN itu dipakai sebagai tempat parkir orang-orang politik dan yang dianggap berjasa di dunia politik. Jokowi sebenarnya sempat berharap pada Rini Sumarno dulu untuk memulai menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang ringkas, efisien, dan efektif. Bukan bodinya doang yang digedein, tetapi prestasinya yang harus gede. Malu dong sama negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah mendunia. Indonesia kok cuma berani main di kandang saja. Padahal dari segi luas negara dan jumlah penduduk, kita ini segala-galanya di atas mereka. Tetapi di skala prestasi dan valuasi, kita ini kayak taman kanak-kanak dibandingkan oleh mereka. Sayangnya, Rini tidak mampu menjawab apa yang diinginkan Jokowi meski Jokowi sudah melindungi dia dari serangan politik. BUMN di bawah Rini Sumarno masih gemuk. Bahkan ada BUMN yang anak perusahaannya sampai 62. Kalau gemuk dan lamban begitu, bagaimana bisa bikin super holding? Yang ada malah yang tidak prestasi akan membebani BUMN yang bagus-bagus. Dan di periode kedua ini, Jokowi kembali melakukan terobosan dengan memilih Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Pertimbangan Jokowi sederhana. Erick seorang profesional, bukan orang partai. Dia sudah terbukti berhasil di skala bisnis global. Orang swasta yang paham bagaimana cara mengelola perusahaan. Setidaknya harapan Jokowi, Erick Thohir akan membawa nafas baru dalam pengelolaan BUMN supaya makin bersinar di dunia internasional. Dan Erick pun memulai gebrakannya. Dia kemudian memangkas, membongkar, merevisi kembali bentuk perusahaan. Itu bukan kerjaan kecil pastinya, tapi kerjaan yang sangat besar. Karena Erick harus mampu mengambil keputusan terhadap ratusan perusahaan di mana sebagian diantaranya adalah perusahaan multinasional. Dan satu yang harus dia lakukan biar BUMN ini ramping dan efektif adalah memangkas perusahaan mulai induk, anak, cucu, sampai cicit yang masih bisa digabungkan dengan perusahaan yang lebih besar yang tidak jelas peruntukannya apa, bisnis kerjanya keluar dari bisnis utama, atau hanya jadi tempat kumpulnya para kecoa dilikuidasi sekalian. Target Erick Thohir, BUMN kita kelak akan menjadi 80 atau bahkan 70 perusahaan saja, tetapi besar dan berisi. Anda bisa bayangkan selama ini, orang yang memegang BUMN pasti akan diserbu oleh para partai politik dan organisasi yang merasa berjasa. Mereka pasti berusaha keras menitipkan orang-orangnya ke dalam, entah itu sebagai direksi atau juga komisaris. Politik kita memang masih politik kompromi. Harus ada keseimbangan antara idealisme dan realitas politik. Kalau enggak, ya siap-siap saja diserang habis-habisan yang berakibat sibuk menangkis serangan, bukannya sibuk bekerja. Erick Thohir juga begitu. Satu sisi, untuk mencapai tujuan menjadi BUMN yang profesional dan berskala global, dia harus mencari direksi-direksi yang mumpuni. Tetapi dia juga harus mampu mengakomodir beberapa pesanan supaya keseimbangan politik tetap terjaga. Dengan begitu dia bisa bekerja. Mirip-mirip sama Jokowi lah pada masa awal pemerintahannya yang selain idealisme dan tujuan jangka besarnya terjaga, dia juga harus kompromi politik supaya bisa bekerja. Ini realitasnya yang mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima. Ketika Erick mulai
melakukan bongkar pasar atau bahkan mencuitkan jumlah perusahaan BUMN, pasti ada yang dikorbankan. Mereka yang dulu dapat jatah besar di era Rini Sumarno harus menghadapi kenyataan tersingkir, dan yang biasanya diam saja langsung teriak kemana-mana. Pada intinya sebenarnya adalah masalah jatah yang berkurang dari biasanya. Politik itu memang memuakkan, tetapi politik juga adalah kendaraan untuk menjadikan kita bangsa yang besar. Kita ada dalam fase transformasi yang butuh penyesuaian. Tidak bisa ekstrim memimpin negara ini, harus setahap demi setahap mengubah mental dari yang buruk menjadi sedikit lebih baik. Jadi saya paham kenapa banyak sekali yang menyerang Erick Thohir belakangan ini. Seandainya dia mau main aman saja, tentu tidak banyak suara negatif ke dia. Masalahnya, dia dapat tugas dari Jokowi untuk mereformasi BUMN menjadi perusahaan multinasional. Dan untuk itu, dia harus siap berhadapan dengan orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dia lakukan. Meski pasti tidak sempurna, tapi yang saya lihat sementara ini, Erick Thohir tetap berada di jalurnya. Dia juga mendapat restu Jokowi dan dilindungi dari serangan-serangan politik yang panahnya diarahkan langsung kepadanya. Apalagi posisi Menteri BUMN adalah posisi strategis untuk kembali menjadikannya sapi perahan. 2024 nanti banyak partai yang butuh sumber dana untuk memulai pertarungan. Poin saya cukup. Selama Jokowi memberi restu, maka saya akan terus menjaganya. Dan di sini kita akan banyak melihat karakter-karakter asli yang bermunculan ketika periuk nasinya mulai digoyang. Politik itu menarik, tetapi jangan terlalu baper. Kalau kata Don Corleone di film Mafia Godfather, it's just business, nothing personal. Semua itu hanya permainan. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Saya Deddy Siregar, kita di acara Timeline. Terus kalau nonton konser Yeay. tajin. Ya, terima kasih. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Masih pupus. Iya. Oh, sumpah. Kamu kan juga sekarang. Nih, lihat nih. Ini cara lagi. Jadwal itu dia kailan tahun 6. Oke. Kok belum ada? Aku ini yang Selasa. Berarti itu ini. Alah. Kok jadi kamu loh. Kok lengkap jadi Kamis? Iya, berarti nggak tahu bisa nanti nggak ketemu jamnya kak. Kamu 1 sampai 16 ya? Jam 8 jam 8 sampai 8.45 dijemput jam 9. Cek berarti adik Selasa, kamu hari Rabu.
dapat 105 bahwa 144. Gak ada air nih. Kalau begitu kita buat sungai. Tanaman pun bisa dipanen. Pembangunan juga lancar-lancar aja. Jadi kayak rumah orang kaya nih. Dalamnya ada kolam renang sendiri. Eits, ada yang serang. Kita buat sungai dulu ah. Musuhnya jadi gak bisa seberang deh.